السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di subuh hari ini kita bisa hadir salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikuti dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saja i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnah karena Allah Ta'ala. Kita lanjutkan ya pelajaran kita di halaman 107. Ini masih cerita tentang kebiasaan baik yang harus kita lakukan setiap hari. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas fi sa'idin wahid. Nanti kata Nabi akan dihimpun manusia, akan dikumpulkan manusia di akhir zaman nanti fi sa'idin wahid, di satu dataran tinggi. Jadi nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan di satu dataran yang tinggi. Sampai hari ini ulama ikhtilaf mana dataran itu. Ada yang menyebutkan di Arafah, ya, mahsyar kita ini. Ada yang menyebutkan di Arafah. Ada yang menyebutkan di Palestina, wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada di kampung kita. Ya, padang mahsyar nanti. Anak tidak kenal ayah, ayah tidak kenal anak, suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami. Fayunadi munadin aina alladhina kanat tatajafa junubuhum anil madajir. Lalu berserulah, ya, ada satu panggilan, aina alladhina kanat tatajafa junubuhum, mana orang-orang yang dahulu
ya, yang selalu menjauhkan lambung-lambung mereka, junubuhum, lambung-lambung mereka, fil madaji, dari tempat-tempat tidur. Jadi yang dipanggil dulu itu bukan yang lain-lain. Mana orang yang dulu ketika di dunia dia suka menjauhkan lambung-lambungnya dari tempat tidurnya. Siapa dia? Orang yang suka bangun malam. Itulah orang-orang yang menjauhkan lambung-lambungnya dari tempat tidurnya. Bahasa kitanya kurang tidur, ya, yang orang-orang yang kurang tidur, menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Itu yang dipanggil pertama. Fayaqumun, lalu orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidurnya bangun, berdirilah dia. Wahum qalilun, sementara yang bangun itu cuman sedikit. Betul lah ini? Betul lah ya. Yang bangun malam itu sedikit. Tak salah kalau disebutkan dalam kitab kita ini, fayaqumuna wa hum qalilun. Ya, ada hal yang bangun itu sedikit. Makanya sering kita ulang-ulang, nikmat yang besar salah satu bangun malam. Nikmat itu, ya, kita bolehlah susah, kita bolehlah miskin, kita boleh tidak punya apa-apa, tapi jangan tinggalkan bangun malam. Ya. Kita bolehlah tidak dikenal orang, tapi makhluk langit kenal. Siapa dia? Orang yang suka bangun malam. Dan yang dipanggil pertama pada hari kiamat, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, fayaqumun, mana orang-orang yang bangun malam. Lalu pertanyaannya, yang tidak bangun malam dipanggil atau tidak? Allahu a'lam. Mudah-mudahanlah kita dipanggil, ya. Dipanggil orang-orang yang bangun malam. Fa yadkhulunal jannata, lalu mereka masuk surga. Bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Jadi kita ini bersyukurlah Bapak Ibu. Ya. Kalau di rumah kita ada yang bangun malam, bersyukur. Suami tidak bisa, istri tidak bisa, anak tidak bisa, menantu tidak bisa, semuanya. Ibu punya pembantu namanya Tuqiyam, suruh Tuqiyam bangun malam, ibu kasih duit dia, insya Allah rumahnya berkah. Tuqiyam nanti malam bangun malam, nih 100.000, biar rumah kita berkah. Kalau kita tidak bisa bangun malam, jadi kalau rumah tuh semalam saja tidak bangun malam, sulit. Samalah rumah itu 3 hari tidak baca Quran. Makanya kalau kita berhalangan, ibu berhalangan baca Quran, suami berhalangan, anak, ya, anak berhalangan, menantu berhalangan, semua ikut hidupkan tip, ya. Tip, ya, kaset lah, apalah gitu, biar ada ngaji di rumah kita, biar rumahnya berkah. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi, qalat Ummu Sulaiman bin Daud, ibunda Nabi Sulaiman bin Daud, ya. Ibunda Nabi Sulaiman bin Nabi Daud, ya bunayya, berkata dia,
la tukatsir nauman bil lail. Ya. Maknya Nabi Sulaiman itu pernah berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tukatsirin naum bil lail, jangan kamu banyak tidur di malam hari. Ini pesannya maknya Nabi Sulaiman kepada putra-putranya. Sebenarnya bukan kepada putranya, kepada kita. Putranya Nabi, ya, putranya Nabi Sulaiman. Sebenarnya ini bukan untuk Nabi Sulaiman, untuk kita nih. Nabi Sulaiman itu sudah aman dia. Ibadahnya mantap, ya, dermawan pula. Apa pesannya? La tukassirin nauma bil lail. Nah, jangan kamu banyak tidur di malam hari. Ada tak ibu pesan dengan anaknya dan gitu? Tidak ada. Ya. Ada ibu bilang, nak, jangan banyak tidur. Ada. Payah ya. Karena emaknya tidur. Jarang ya. La tukassirin nauma bil lail. Nah, putraku, jangan kamu banyak tidur di malam hari. Fa inna ma yukassirun nauma bil lail, karena orang yang banyak tidur di malam hari, ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Nanti orang yang banyak tidur di malam hari tadi pada hari kiamat faqiran, jadi orang yang fakir. Apa arti fakir? Laisa malun wa malun wa amalun wa darun, tak punya harta, tak punya amal, tak punya rumah, itu namanya fakir. Kalau sudah di akhirat tak punya amal, habis kita nih Pak ya. Kalau di dunia ada ketik duit, biasa-biasa minjam, ya, di akhirat tak punya amal, ke mana nak minjam? Ya, ini dia nih. Ya, fa inna ma yukassirun nauma bil lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Orang yang banyak tidur di malam hari nanti pada hari kiamat jadi orang fakir. Apa dak fakir? Malam digunakan nak tidur, fakir dah itu. Makanya ibadah ini dua, sering kita ulang-ulang ya. Ada ibadah yang namanya fardu ain, ada namanya ibadah namanya ghairu fardu ain, namanya ibadah mustahabah, ibadah sunnah. Yang kita banyak ibadah sunnahnya, yang paling bagus malam hari. Malam hari itu, apalagi kemarin itu, ya, malam Idul Adha itu sunnah tidak tidur semalaman, tapi tidak telap gitu ada. Lama dulu saya ingat yang dulu orang dulu tuh malam Idul Adha, malam Idul Fitri tidak tidur, karena ada hadis Nabi, khamsu lailatin la turaddu alaihimud da'wah. Ada 5 malam ketika hamba Allah berdoa maka doanya diijabah Tuhan. Malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam apa? Malam Jumat. Malam apa? Idul Fitri. Malam apa? Malam Idul Adha. Yang 4 ini setahun sekali. Yang enaknya malam Jumat. Kalau bisa seumur hidup sekali jadilah tidak tidur, mulai isya sampai subuh, tidak telap gitu tak. Wa qala Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala, telah berkata Imam Ghazali, i'lam, ketahuilah olehmu,
Hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, an-naila wan nahar, bahwasanya malam dan siang itu arba'un wa ishruna sa'atan, adalah berjumlah 24 jam. Jadi sehari semalam itu jumlahnya 24 jam. Fala yakunu naumuka fiha aqsara min samani sa'atin, maka jangan ada tidurmu dalam sehari semalam itu melebihi dari apa? Samani sa'atin, 8 jam. Kalau dulu ada ulama tidurnya cuma 2 jam, 8 jam dibagi 2, 4 jam untuk ilmu atau ngajar, 4 jam untuk masyarakat, selebihnya untuk beramal. Jadi 2 jam tidur, 8 jam mengajar, belajar atau masyarakat, jumlahnya 10 ya. Nah, lebihnya itu untuk amal, lebihnya untuk amal. 2 jam aja tidurnya. Kalau Imam Ghazali ini lain lagi, fala yakunu naumuka fiha aqsar min samani sa'atin, jangan ada tidurmu dalam sehari semalam itu melebihi dari 8 jam. Begitu berapa jam? Itu masing-masing lah ya. Fayakfika in ishta sittina sanah, karena cukup bagimu jika kamu hidup selama 60 tahun. Ini umpama nih, andai hidup kita 60 tahun. Antudayya minha ishrina sanatan, maka kamu telah menyia-nyiakan dari umurmu itu sebanyak 20 tahun. Wahya sulusa, yaitu sepertiga. Umur 60. Ya, umur 60. Dibawa tidur 20. Jadi berapa sisanya tuh? Hah? 40. Jadi sepertiga tidur. Sepertiga itu berarti 20 dah. Dari 60 tadi kan. Nah, jadi banyak 20 tahun kita tidur. Ya. Ini yang umur 60 ini. Ya, umur 60. Ini hitungannya nih ya, hitungannya ya. Hitungannya. Kan tadi 24 jam, nah. Tidur yang sehat 8 jam. Ya, andaikan umur kita 60, berarti kita menyia-nyiakan umur kita sebanyak 20. Menyia-nyiakan ini tidur tadi, itu dianggap menyia-nyiakan tuh. Wa mata ta'azzara 'alaika fi ba'dil mawadi'i al-jam'u baina tayammun wal istiqbal. Bila mana kesulitan bagimu di sebahagian tempat-tempat untuk menggabungkan antara tidur berbaring di lambung sebelah kanan wal istiqbali, dan menghadap kiblat, fanam ala yaminik, maka tidurlah ke arah kananmu. Nah, yang cerita di atas tadi sudah habis lah ya. Jadi kalau dia umur 60, berarti tidur kita 20. Berarti tersisa 40 ini dibagi lagi nih. Mana bekerjanya, mana beramalnya. Amal ini dibagi pula, mana ikhlasnya, mana tidak ikhlasnya. Ya, ada pula yang khusyuk, ada tidak khusyuknya. Jadi kalau diperas-peras mungkin tinggal 10% baik lagi gitu nih. Allah. Makanya kita beribadah ini mengharap ridha Allah. Ilahi
anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Kalau diukur mengharapkan pahala sedikit nian, dikit nian kita nih. Itu tadi 60 20 tidur, berarti tinggal 40. Yang khusyuknya berapa persen, ya kan? Taruhlah 10%. 10% dari 60 berapa? Berarti 10 tahun khusyuk ya? Hah? 6 tahun. Nah, itulah. Kalau ikhlasnya 6 tahun masih lumayan juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh. Makanya kata Imam Ghazali, ibadah kita mengharap ridha Allah. Jangan hitung-hitungan. Kalau ngitung-hitungan banyak kalah kita. Ya, banyak kalah kita nih. Kita nih ibadah mengharap ridha Allah. Maka habis sembahyang tuh muhasabah, ya Allah, tolong terima sholat saya. Ya Allah, tolong terima ibu baca Quran. Ya Allah, tolong terima bacaan Quran saya. Ibu berzikir, ya Allah, terimalah zikir saya. Begitu. Ya. Saya khawatir nih 60 nih sia-sia semua. Apalagi nak kita sembahkan kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Walaupun sedikit tapi ada nyantul jadilah. Ya. Makanya kita imbangi. Kalau sembahyang saja tidak cukup, Pak. Kita imbangi dengan sedekah, kita imbangi nuntut ilmu, kita imbangi dengan baca ratiban. Itu cara mengimbanginya. Ya. Kalau semata-mata sembahyang dikit nian kita nih. Ya. Imbangi dengan puasa, imbangi dengan apalah. Ya, nengok orang sakit. Ya. Sholatkan jenazah. Itulah cara mengimbangi kekurangan amal kita. Wa mata ta'azzara 'alaika fi ba'dil mawadik, bila mana kesulitan bagimu di tempat-tempat untuk menggabungkan antara tidur, al-jam'u baina tayammul istiqbal, antara tidur berbaring di lambung sebelah kanan, wal istiqbali dan menghadap kiblat, fanam ala yaminik, maka tidurlah ke arah kananmu. Memang dalam adabnya tidur kita nih lambung nih sebelah kanan. Begitu. Ya. Ini lambung sebelah kanan, gitu. Maka jantung kita ini bagus. Jantung sebelah kiri jantung. Jantung kita ini bagus. Hati kita ini bagus. Karena tidurnya sebelah kanan. Yang suka terjepit ini tidurnya sebelah kiri. Sampai ke sana Islam mengajarkan kita, nak. Sampai ke sana Islam mengajarkan. Tidur pun diajarkan. Luar biasa. Wajtahid alla tastakbiral qiblah, dan berusahalah keras agar kamu tidak membelakangi kiblat saat tidur. Kiblat sana, kita ngadap ke sana, jangan. Ya, kalau bisa jangan membelakangi kiblat. Bagusnya ngadap kiblat, bagusnya. Tapi tergantung tempat tidur gitulah. Tempat tidur di rumah gitu tuh ngadap kemana? Apa ya juga lah ya. Ya, ini biasanya untuk pengantin baru lah ya. Nah, jadi disetting nih nanti rumah tuh. Ya. Nah, pengantin baru nanti disetting nih kamarnya itu. Ya. Jadi naruh dipanda. Nah, kalau bisa jangan membelakang kiblat. Ya, kalau bisa menghadap kiblat.
Wa idza qasadta bittija'ika al-istirahata, apabila kamu bermaksud dengan berbaringmu, tujuannya apa? Al-istirahat, untuk istirahat. Duna naumi, bukan untuk tidur. Ya, dia berbaring. Tapi tujuannya bukan untuk tidur, untuk istirahat. Merebahkan badan saja karena ke dalam keadaan capek. Bagaimana keadaannya? Fala ba'sa an taj'ala ayyasar, maka tidak mengapa kalau berbaring di lambung sebelah kiri. Kalau tujuannya bukan untuk tidur, untuk istirahat. Cuman istirahatnya itu bisa jadi tidur. Mohon maaf, guru saya istirahat, ya tidur rupanya. Lambung sebelah kiri. Semestinya lambung sebelah kiri ini untuk istirahat, bukan untuk tidur. Nah, tidur nanti lambung sebelah kanan. Begitu. Iyalah, yang penting tahulah kita sudah ada. Ya. Ini kalau tidak dibiasakan tidur ini susah nih, Pak. Ya. Sedikit-sedikit bela kita masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, masuk masjid kaki kanan. Coba biasakan ini. Lama-lama enak tuh, Pak. Tapi kalau tak terbiasa payah. Termasuk nak tidur berwudu itu kan tak dibiasakan payah. Nak tidur kemarin baca berapa ayat, Bu? Minimal 4 surah kita baca ketika nak tidur. Yasin, Sajadah, Waqiah, Tabarak. Ya. Itu dari orang tua-tua kita dulu tuh, sebelum tidur itu. Nah, sekarang nih jamaah saya suruh witir. Sebelum tidur witir. Sebelum tidur witir. Wa fin naumi, dan dalam tidur itu waktal qailulah adalah waktu qailulah, tidur siang hari sebelum zuhur. Itu dia namanya waktu qailulah. Sebagian ulama jam 11. Makanya duha itu sampai jam 11. Ya. Karena di situ ada waktu qailulah, sunat tidur. Namanya waktu qailulah. Ya, siang hari sebelum zuhur. Ya. Ma'unatun ala qiyamil lail, tujuannya membantu untuk bangun malam hari. Fa'alaika bihi, maka mesti bagimu untuk tidur di waktu siang hari. Ini waktu menjelang zuhur. Cuman hati-hati juga. Hati-hati juga lah. Saya nak tidur waktu qailulah, lepas zuhur. Di satu sisi mengejar pahala sunat tidur, di sisi lain zuhur lepas. Lepas ini bukan tidak sembahyang zuhur, tidak sembahyang berjamaah. Rugi itu. Biarlah tidak tidur waktu qailulah. Atas yang penting zuhur berjamaah. Nah, ini hati-hati nih. Tadi saya lihat dalam kitab Hikam, ya. Min alamati ittiba'il hawa al-musyari' ila nawafil khairat wa tawkasul anil qiyamil bil wajibati. Salah satu tanda mengikuti hawa nafsu adalah bergegasnya melakukan yang sunnah dan malas melaksanakan yang wajib. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah Al-As-Sakandari dalam kitabnya Hikam. Ya. Saya ulangi, min alamati ittiba'il hawa, salah satu tanda orang itu mengikuti hawa nafsunya. Apa dia? Al-musarah. Ya, bergegas dia ila nawafilil khairat, melakukan ibadah-ibadah sunnah, wa takasul anil qiyamil bil wajibat,
dan dia malas melakukan ibadah-ibadah wajib. Ibadah sunat luar biasa, duhanya termasuk tadi waktu kailulahnya. Tapi zuhur hilang, tidak berjamaah maksudnya. Itu di akhir zaman itu tanda orang mengikuti hawa nafsu. Jadi waktu kailulah itu waktu tidur sebelum zuhur. Ya, itu disunahkan itu memang. Tujuannya apa? Coba lihat tujuannya. Ma'unatun ala qiyamil lail. Ya, tujuannya untuk bangun malam. Wahzar antanama ba'da salati subhi. Maka dulu ulama-ulama dulu itu memang betul ya, sebagian mereka tidur siang gitu, untuk bangun malam. Ya, kita ini yang susah, siang tidur, malam. Ya. Padahal tujuan buat tidur siang itu untuk bangun malam. Ini siang tidur, malam tidur. 20 tahun tadi tak? 20 tahun gunanya untuk tidur. Jadi 40 tahun itu kemana weh? Nah, dihitung lewek wilayah. Ya kami yang 60 nih. Ya. Kalau ini masih muda-muda lagi nih. Ya, yang di pinggir-pinggir ini 60 nih. Nah, tuh. Yang 60 ya 60. Nah, jadi bisa dihitung lah. Pokoknya balik ke rumah dihitung lah. 60, 20 tidur, healing berapa? Nah dihitung lah, mancing lah. Nah dihitung dewek lah ya. Nah, kalau ibu-ibu healing dia. Nah dihitung. Saya khawatir nanti sekian persen lagi ibadah nanti. Tapi tidak apa, asal ikhlas karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikit nian kita ini nak. Itu nak kita nak dapat surga. Bisa tak itu jaminan surga itu? Wallah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah sangat luas. Jadi kita ini masuk surga bukan karena amal kita, Pak. Saya ulangi, kita masuk surga ini bukan karena amal kita. Karena amal kita ini dikit nih. 60 tidur, 20, 40 itu dibagi-bagi pula. Ya. Jadi kita masuk surga ini bukan karena amal kita. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Wahzar antanama ba'da salati subhi. Luar biasa ya. Beliau mengingatkan kita, Abdullah Al-Awi Al-Haddad mengingatkan kita. Apa kata beliau? Waspadalah, jangan kamu tidur setelah salat subuh. Antanama ba'da salati subhi. Jangan tidur setelah salat subuh. Kenapa? Fa innahu yamna'u rizqa. Karena hal itu dapat menghalangi rezeki. Rezeki ini bukan uang saja. Ya, rezeki ini bukan uang saja. Ilmu itu rezeki. Ya, Bapak Ibu ke masjid untuk ilmu itu rezeki. Setelah silaturahim itu rezeki. Ya. Jadi bukan udahlah saya dah tidur dah nunggu rezeki. Ya. Rezeki ini bukan materi saja, immateri itu juga rezeki. Ya. Satu sudah. Yang kedua, au ba'da salatil asri, jangan tidur setelah salat asar. Kenapa? Fa innahu yurisul junun, karena tidur setelah asar menyebabkan penyakit. Apa bacanya situ? Junun, penyakit gila. Tidak tahu saya ini gila apa nih, tidak tahu nih. Gila ini kan macam-macam.
ada gila duit, ada gila ya macam-macam lah, gila jabatan mungkin. Yang jelas jangan tidur setelah sholat asar, nanti bisa jadi bisa jadi jadi kalau orang yang tidur sesudah asar maka orang tuh ibu yang bilang kan saya. Tapi jangan dibilang laki sudah tidur. Nah, ngamuk dia. Dua sudah. Tadi tidur sesudah subuh. Jangan tidur sesudah subuh, rezeki jauh. Jangan tidur sesudah asar, bisa jadi. Yang ketiga, au qabla salatil isya, jangan tidur sebelum salat isya. Qabla itu sebelum, kalau ba'da sesudah. Ya, sebelum salat isya artinya sudah maghrib. Habis maghrib menjelang salat isya jangan tidur. Kenapa? Fa innahu yurisul arraqa, karena tidur sebelum isya itu menyebabkan insomnia, susah tidur. Tidak ketemu nih dalam lain tuh tidak ketemu. Ya, jadi sebelum kedokteran mencetak sesuatu, Islam sudah meletakkan, Pak. Inilah hebatnya Islam, ya, Pak. Luar biasa. Nih. Sampai ke situ dia meneliti ini, ulama-ulama kita nih, Pak. Ya, kalau tidak percaya, cobalah tidur sebelum isya. Ya. Hebat ulama gitu, luar biasa. Kita nak menyalahkan ulama dulu, jangan. Dia alim, wali, ya. 14 yang lampau itu bisa dia menebak. Ya, nah, kejadian betul terus, ya kan? Orang yang tidur sebelum isya menyebabkan al-arraqa, kena penyakit insomnia, susah tidur. Tapi memang beginilah. Kalau orang sudah umur 50 tahun ke atas, 60, memang susah tidur lah, Pak. Ya, susah tidur. Jadi kalau susah tidur itu artinya apa? Allah mengingatkan kita untuk bangun malam. Itu sebenarnya itu. Jangan makan obat lagi. Malam dokter minta obat tidur terus. Ya, betul itu. Kalau sudah umur 60 itu kurang, tidur tuh kurang. Kalau sudah bangun tuh payah tidur. Tidak. Kalau sudah bangun susah tidur. Berarti Allah mengingatkan kita itu. Nah, langsung bangun aja lagi, bawa sholat. Ya. Itu sudah sinyal ya, sinyal dari Allah ya. Kita kurang tidur. Ini kalau 8 jam ini ukuran kesehatan 8 jam. Kalau model kita ini dah ada 8 jam. Entahlah bawa apa. Ya. Ada 8 jam tidur yang tua. Nah kan. Abang berapa tidurnya? 5 jam beliau. Ya. Ini kan kesehatan. Ini ukuran kesehatan 8. Jangan tidak dipaksa nian awak umur 70 harus 8 jam, jangan. Kapan lagi ibadahnya? Ya, tidak ada lagi ini ya. Yang tua-tua tuh payah lah sudah. 5 jam tuh juga payah sudah. Ya. Saya merasa lah 61 saya kan. Kalau sudah terbangun tuh payah tidur. Nak menjamkan mata tuh lah payah. Dipaksa pun tidak. Berarti sinyal dari Allah. Ustadz bangun. Nah gitu maksudnya. Alhamdulillah. Jangan dipaksa-paksa kan pula. Kapan lagi ibadah malamnya? Ya. Wa iza ra'aita, habis sudah ya. Wa iza ra'aita fi manamika ma yasurruka min ar-ru'ya
Apabila kamu melihat di dalam tidurmu sesuatu yang membuat bahagia dirimu, fahmadillah, maka pujilah Allah, alhamdulillah. Makanya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Langsung pegang sini Pak, Al-Fatihah. Pegang dada, Al-Fatihah. Baru luruskan kaki. Luruskan kaki tian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yahyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru bangun, luruskan kaki dulu. Gitu. Ajaran Nabi itu ya, yang sekarang ditiru oleh dari aspek kesehatan ya. Ajaran Nabi itu bangun tidur, luruskan kaki, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, baru al-fatihah. Al-fatihah, pegang dada, al-fatihah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah ya, karena sudah dibangunkan Allah. Yang payahnya tidak bangun, iya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya setelah beberapa waktu saya tertidur. Kalau yang tua-tua tidak perlu pakai jam-jam lagi, jam-jam beker lagi tidak payah. Tergetuk dikit bangun, ya, tidak tuh, ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan di akhir hayat kita sering bangun malam. Wa awilhu bi khairin. Nah, coba lihat. Ya, maka pujilah Allah. Wa awilhu bi khairin, dak takwilkan mimpi tersebut bi khairin dengan kebaikan. Munasibin yakulu kadzalika, maka akan terjadi seperti itu baik kenyataannya. Ini umpama ya, umpama tertidur malam hari bermimpi dengan sesuatu ya, pujilah Allah. Mimpi ini macam-macam Pak ya. Ada memang bentuknya isyarat, ada memang mimpi itu mohon maaf kebiasaan yang dia lakukan sehari-hari ya. Tapi kalau ru'yah shadiqah, mimpi yang baik, itu mimpi isyarat untuk kebaikan ya. Karena waktu kita tidur ini mohon maaf lah, setan jin tuh menguasai kita lah ya. Makanya tidak boleh tidur tuh tidak berwudu. Sedang berwudu pun diganggunya, apa tidak berwudu. Ya, kita tidur tuh kan tidak tahu entah kemana-mana, kepala kemana, kaki kemana. Ya tidak. Nah, disitulah masuk jin setan. Ya. Minimal bismillah 21 kali. Kulhu, al-falaq, an-nas, ayat kursi, baru doa mau tidur ya. Itu pun tidak cukup itu. Wa idza ra'aita ma yasu'uku fata'awwiz billah minasyarri. Apabila kamu melihat suatu mimpi yang tidak menyenangkan dirimu, kalau tadi yang di atas ya, mimpi yang baik, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kita mimpi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu, fata'awwiz billah, maka mohon perlindungan kepada Allah minasyarri, dari kejelekan. Mimpi dibatuk ular, apa isyaratnya? Banyaklah ya. Kalau orang dulu kalau mimpi dibatuk ular itu lain.
orang dulu lah. Yang jelas kalau dalam pelajaran kita fata'awis billah, berlindung kepada Allah. Kalau mimpi nak naik haji, alhamdulillah. Mimpi di petu ular, na'udzubillah. Ular itu macam-macam ular. Ada ular sawo, ya, ada ular tanah, ada ular piton. Wanful an yasarika salasan. Ini dia nih. Ini mimpi yang dielok nih, mimpi yang dielok. Waqful an yasari salasan. Ludah ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Jadi kalau mimpi apa tadi? Mimpi apa tadi, Bu? Dipetuk ular. Ularnya ular apa? Ular piton. Meludah 3 kali. Sebelah kiri. Ya, tapi ditingok-tingok sebelah kiri itu siapa? Laki awak sebelah kiri. Ditingok-tingok sebelah kiri itu apa? Ya, ini pelajaran agama ini. Ya, ya, wanful an yasarika salasan. Meludahlah ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Fatahawwal ila janbikal akhar, dan beralihlah berbaring ke lambungmu yang lain. Umpamanya sebelah kiri tadi mimpi, balik ke kanan. Sebelah kanan mimpi yang tidak bagus tadi, balik ke kiri. Masih juga telentang gitu. Allah, hebat ya, hebat. Ini tidak pernah nih diceritakan dalam kitab lain nih Pak. Luar biasa. Kalau kitab wali Allah itu masyhur lah Pak ya. Ya, memang ada dalam kitab Nasihatin yang saya baca itu. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi kita baca kitab beliau sama dengan kita bertemu dengan beliau. Ya, kita tidak pernah ketemu dengan Abdullah Alawi Al-Haddad, tidak pernah ketemu. Tapi kita baca kitab beliau, hakikatnya kita berjumpa dengan beliau. Wala tuhaddis biha ahdan fa inna la tudurka. Ini dia kuncinya nih. Ya, jangan kamu ceritakan tentang mimpimu kepada siapapun. Kenapa? Fa innaha la tadurka. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakan dirimu. Kalau mimpi yang baik tidak apa-apa. Tadi malam ayah mimpi naik haji, alhamdulillah. Kalau mimpi yang petuk ular tadi jangan diceritakan, nyap-nyap ya, banyak-banyak isti'azah berlindung kepada Allah. Wa idza qassa 'alaika ahadun wallahu a'lam. Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilman khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasan mukinin wa syukra sabirin wa tawbas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binur wajhik الذي ملأ أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأناه وما علمتناه فاردده إلينا حاجتنا إليه ولا تنسى رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.